Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, NPM belakang 347. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang masalah belajar dan metode pembelajaran. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selain itu, metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Masalah dalam belajar dapat bervariasi tergantung pada individu. Berikut ada beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh siswa, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi. Ketika siswa kehilangan minat atau motivasi dalam belajar, mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh pengetahuan baru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat pada materi pelajaran, kurangnya pemahaman tentang manfaat belajar, atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Solusi yang dapat dilakukan yaitu coba temukan cara untuk membuat belajar lebih menarik. Misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, berbagai pengetahuan dengan teman, atau menghubungkan materi pelajaran dengan minat pribadi. Dukungan dari orang tua guru juga dapat membantu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, kesulitan pemahaman. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep tertentu dalam pelajaran. Mereka mungkin merasa ketinggalan atau tidak mampu mengikuti materi yang diajarkan di kelas. Metode yang dilakukan jika Anda menghadapi kesulitan dalam pemahaman, yang pertama itu jangan ragu untuk meminta bantuan. Anda dapat meminta penjelasan tambahan dari guru, mencari sumber belajar tambahan seperti buku atau video tutorial, atau mencari bantuan dari teman. Jangan malu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak Anda pahami. Yang ketiga, kurangnya keterampilan organisasi dan manajemen waktu. Belajar efektif melibatkan keterampilan organisasi yang baik dan manajemen waktu yang efisien. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar mereka, membuat prioritas, atau menghindari penundaan. Metode pembelajaran yang dapat kita lakukan yaitu buatlah jadwal belajar yang teratur dan tetap disiplin dalam mengikutinya. Identifikasi waktu yang paling produktif bagi Anda dan gunakan waktu tersebut untuk belajar. Buat daftar tugas untuk membantu mengatur prioritas. Hindari penggunaan seperti perangkat elektronik, bermain HP selama waktu belajar. Yang keempat, ketidakcocokan dengan metode belajar yang digunakan. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa mungkin lebih efektif belajar melalui membaca, sementara yang lainnya lebih memahami dengan mendengarkan atau melakukan praktik langsung. Metode pembelajaran dapat kita lakukan yaitu coba eksplorasi berbagai metode belajar seperti membaca, menulis catatan, membuat diagram, atau berdiskusi dengan teman. Temukan metode yang paling sesuai dengan gaya belajar Anda dan gunakan metode tersebut secara konsisten. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu.
Kemudian yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Metode ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, dan sebaliknya. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ini ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Nah, selain itu penting juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Istirahat yang cukup, pola makan seimbang, dan tidur yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat seperti guru, orang tua, jika Anda menghadapi masalah belajar yang serius dan membutuhkan dukungan. Sekian materi masalah-masalah belajar dan metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.